Halo semua teman-teman, banyak ini yang member Tech Strategi ataupun mungkin yang follow saya di IG. Dan saya lihat tadi banyak juga yang baru follow, mungkin baru tahu kalau saya mulai aktif di IG. Terima kasih sudah hadir. Seperti biasa, ini bukan kelas kayak offline ya. Kalau offline itu kan memang luar biasa ya. Saya bisa nulis, bisa tanya jawab interaktif. Nah, saya ingin sedikit cerita biar nanti Anda tetap mendapatkan sesuatu ya dari waktu yang Anda sudah berikan ini. Tetapi mungkin tidak sedahsyat memang kalau offline. Nah, dengan demikian nanti siapapun boleh bertanya, tapi pertanyaan yang sifatnya teknis ya. Pak, cara ngisi SPT, Pak, cara pelaporan. Jangan tanya lagi karena itu nanti Anda bisa ke YouTube saya. Ya, YouTube saya sudah cukup lengkap untuk aturan-aturan selama pandemi COVID-19 ini. Ya, cukup. Jadi kita akan lebih banyak bahas secara prinsip. Ya, secara kurang lebih materi ini itu apa saja yang harus Anda pertimbangkan atau Anda ambil atau kira-kira bagaimana dampak ke depannya, kan kurang lebih begitu, ya. Dan saya mau disclaimer, Bapak Ibu semua, teman-teman, saya di sini lebih memberikan informasi sosialisasi yang sifatnya edukasi. Jadi bukan dalam kapasitas untuk mengambil keputusan buat katakanlah pajak Bapak Ibu. Jadi bukan seperti itu ya. Saya mau disclaimer karena penting. Yang nanti ngambil keputusan untuk ikut, tidak ikut, lapor ataupun hal-hal yang lain itu adalah Anda sendiri ya. Jadi kita lebih sifatnya ke edukasi ya. Oke. Yuk kita mulai. Dari Pak David ini. Pak David ini cukup banyak nih pertanyaannya ini ya. Pak, misalkan SPT 2009 telat, apakah tetap bisa ikut PMK 44? Nah, jawaban saya begini. Pengalaman saya, kalau Anda lihat di PMK 44, dasar KLU ataupun dasar penentuan Anda itu sebenarnya data di SPT 2018. Sebenarnya itu. Tetapi saya juga mengalami ada yang keterlambatan melaporkan SPT 2019, ternyata akhirnya tidak memenuhi yang itu import, PPh import, karena kebetulan waktu itu dia nggak pakai ISPT, dilaporkan dengan lewat pos. Nah, otomatis sistem tidak merekod. Nah, dengan demikian Anda tentu harus kontak AR Anda ya. Kemudian juga ada pertanyaan, Pak, punya saya kan sudah bayar PPh final nih 0,5%. Kok tiba-tiba nggak memenuhi syarat? Nah, yang seperti itu biasanya, ini yang paling banyak kasus yang saya hadapi adalah status Anda di 2018 itu bisa jadi karyawan swasta atau Anda pekerja bebas. Pekerja bebas itu bisa dokter, akuntan, dan lain-lain. Nah, itu berarti Anda harus ngubah. Karena sebenarnya mungkin di 2019 Anda mungkin sudah nggak jadi pekerja bebas, tapi Anda sudah dapat omset dari berdagang. Sehingga Anda harus ke situ ya. Anda harus ke AR Anda untuk meminta perubahan KLU. Nah, sekarang banyak juga bilang, Pak, gimana menghubungi? Saya kebetulan yang sudah secara saksi, KPP kami luar biasa ya, KPP kami. Kenapa saya bilang KPP Malang ini luar biasa? Karena layanan WA-nya sangat-sangat cepat, sangat responsif. Ya, termasuk yang sudah saya lakukan itu selain nanya-nanya masalah ini PMK 44, juga kemarin sempat sertifikat elektronik ya untuk ISPT PPN. Kami juga lewat WA. Biasanya kan harus memang kita hadir. Nah, ini luar biasa. Jadi tolong hubungi KPP Anda bagi yang mungkin KLU-nya bermasalah dan lain-lain. Sudah ada layanan WA. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Nah, untuk insentif yang dapat potongan 30%, apakah perlu lapor realisasi? Iya, ada formnya kok ya, sama perlu lapor. Bukan lapor, dia ada form, tapi di realisasi kan memang nggak muncul ya di itu ya. Yang muncul untuk laporan itu yang 21 dan ini. Tapi dia ada form untuk pelaporan ininya.
Misalnya begini, Anda nyicil berapa rupiah, kemudian dapat potongan 30%, kemudian menjadi sisanya berapa. Nah, itu ada formatnya ya. Kalau yang terakhir saya lihat di ISPT e-reporting belum muncul yang ini ya. Yang sudah muncul itu adalah yang final dan PPh 21 ditanggung pemerintah. Sudah ada itu ya. Oke, lanjut. Nah, apalagi ya ini ya, pertanyaan berikutnya ya. Ini saya dari sini. Oh, sama ya. Oh, udah dijawab ya. Oke. Kemudian tetap itu bagus tuh dijawab sama Pak Ivan. Cuma jawabnya per 3 bulan ya, laporannya per 3 bulan. Betul. Terima kasih Pak Ivan ya, laporannya per 3 bulan. Nah, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, boleh. Pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, oke. Nah, ini luar biasa ya, sudah 60-an orang. Luar biasa. Saya salut dengan teman-teman semua. Nggak ada pertanyaan lagi? Berarti ini udah ngerti semua ya mengenai insentif dan fasilitas pajak. Memang kita fokuskan kedua itu saja ya. Karena kalau kita lebar nanti tentu ya saya berharap Pak Purnomo semangat. Nah, ini apakah semua usaha bisa mendapatkan potongan 30%? Oh, jawabannya tidak. Ada sekitar sekarang 400-an KLU. Anda masuk ke, maaf ya, lampiran I kalau nggak salah ya, lampiran I saya lupa. Tapi intinya ya, bagi yang mau ikut, Anda masuk ke layanan. Nah, di fitur layanan Anda itu nanti muncul yaitu pengajuan permohonan untuk angsuran PPh 25. Anda masuk di situ. Kalau memenuhi, dia akan keluar memenuhi. Kalau tidak, berarti Anda nggak memenuhi. Bisa jadi karena KLU-nya, ya. Dan itu ada kan dua lagi. Kalau Anda termasuk KIT, kemudian import tujuan ekspor, ataupun Anda termasuk di kawasan berikat. Kalau itu, atau yang satunya yang KLU yang ditanya oleh Pak siapa ini tadi? Pak siapa itu? Pak Riki ya, Pak Riki. Ya. Yuk, lanjut sekarang. Pak Wendy tanya, Pak, KLU-nya kosong, kita ajukan insentif dan ternyata disetujui. Apakah nanti jika dicek KPP bisa bermasalah? Nah, ini pertanyaan bagus karena saya belum pernah mengalami. Kalau menurut saya Pak Ferdi, kalau memang KLU Anda kosong, ya, Anda cek lagi waktu mengajukan NPWP. KLU kosong itu atau tanda strict minus gitu bukan berarti nggak ada data. Kemungkinan sudah pernah ada. Nah, untuk tahu bahwa KLU Anda sebenarnya, kita kan nggak bisa masuk ke sistem. Saya harap Anda bisa menghubungi helpdesk-nya KPP, sekarang bisa lewat WA. Anda boleh bertanya KLU Anda. Daripada ya ternyata KLU-nya bermasalah di belakang. Nah, apa konsekuensinya kalau bermasalah? Kalau menurut saya ini jawabannya umum. Kalau ternyata bermasalah ya tentu aja Anda akan ditagih ya. Termasuk begini Pak Ibu. Pak, saya sudah ikut memenuhi syarat untuk PPh final 0,5% itu. Saya sudah dibebaskan. Ternyata Anda lupa memenuhi satu syarat, yaitu Anda lapor realisasi omset. Maka kalau Anda lupa di situ, itu Anda akan ditagih loh. Kemudian PPh 0,5 Anda akan terutang. Ingat ya, jadi paket komplitnya itu ada surat keterangan dan ada realisasi omset yang Anda lapor lewat e-reporting insentif COVID-19. Anda nanti akan dapat namanya BPS, bukti penerimaan surat. Nah, itu juga teknisnya nggak saya bahas di sini, Anda lihat ke YouTube saya ya.